hawaiju wa tunalu birrogo ibu wa husnul khawatim wa yastasqil ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammad alladzi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurbu wa tuqadda bihil hawaiju wa tunalu bihir rogo ibu wa husnul khawatim wa yastasqil ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasim bi'adadi kulli ma'lumin lak ya dzal jalali wal ikram Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina rasulillahi ajma'in Allahumma ja'al salawatika wa barakatika ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa khatamin nabiyyin sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika imamil khair wa qaidil khair wa rasulir rahmah Allahumma ba'asul maqamal mahmud alladhi yakbituhu fihi al-awwaluna wal akhirun Allahumma a'tihil maq'adal muqarraba indaka yawmal qiyamah birahmatika ya arhamar rahimin Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad Allahumma jabur ummata sayyidina Muhammad Allahumma akhtim lana bi khatimatis sa'adah waj'alna minal ladzina lahumul husna wa ziyadah bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam di syafa'ah wa alihi wa sahbihi dawis siyadah wa sayyidina Abil Abbas Khidir Baljan bin Malkan alaihi salam dil istiqamah wa sayyidina al-Ghusil Azami Syekhi Abdul Qadiril Jailani radhiyallahu anhu dzil karamah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin barakallah alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin
wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, faqad qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain wa amaddana bi asrarihi amin ya rabbal alamin. Kita buka dulu kitabnya, halaman berapa itu terjemahnya? Paslun fi syurutis sholati, halaman berapa? 17. Kita simak sama-sama. Mudah-mudahan dengan menyimak kitab yang dibaca ini menjadikan wasilah kita semuanya diampuni segala dosa-dosa, diberkahkan umur kita, dijadikan anak cucu kita anak cucu yang soleh dan solehah, dan ketika meninggalkan dunia kita dalam keadaan husnul khatimah. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun, ini satu pasal. Fi syurutis sholati, menerangkan tentang syarat-syarat sahnya sholat. Asyartu ma yatawaqqafu alaihi sihatus sholati. Adapun syarat, yaitu sesuatu yang butuh atasnya oleh sahnya sholat. Walaisa minha, namun bukan termasuk bagian daripada sholat. Wa quddima syurutu alal arkan. Kenapa didahulukan syarat atas rukun? Dalam penjelasannya, idzi syartu ma yajibu taqdimuhu ala sholat. Karena syarat itu adalah sesuatu yang memang harus didahulukan. Syarat itu atas sholat. Wastimroruhu, dan istimrornya, terus menerusnya syarat ini harus ada pihak di dalam sholat. Dah, sedikit aja dulu dah. Ini juga pembahasannya muqaddimah dulu. Ini cukup luas pemahamannya. Jadi pada pagi hari ini kita membahas tentang syarat sahnya sholat. Ada syarat wajib sholat. Awas nih, ketukar. Kemarin yang sudah kita bahas apa? Syarat wajib sholat. Sekarang kita akan membahas syarat sahnya sholat. Kalau syarat wajib sholat adalah sesuatu bila mana ada syaratnya maka dia wajib sholat. Ketika tidak sholat dosa. Kalau syarat sahnya sholat ketika dia memenuhi syarat, gitu ya, maka sholatnya sah. Ketika tidak ada syarat sahnya, maka sholatnya tidak sah. Seperti mana contoh? Syarat wajib sholat yang sudah kita terangkan. Seperti Islam. Kalau sudah Islam, maka itu wajib hukumnya sholat. Itu namanya syarat wajib sholat. Terus apa lagi? Balik. Itu termasuk syarat wajib sholat. Ketika balik wajib sholat, ketika tidak sholat dosa. Itunya. Kemudian apa lagi? Berakal. Kalau tidak berakal tidak wajib sholat. Maka syarat wajib sholat itu adalah diantaranya berakal.
suci dari haid dan nifas, khusus perempuan ini tidak termasuk, jadi dimasukkan ke dalam syarat wajib sholat, karena perempuan ketika haid tidak wajib sholat, setelah suci tidak wajib diqodho gitu. Maka setelah suci wajib sholat, ketika haid tidak wajib sholat gitunya. Sholat yang ditinggal ketika haid karena tidak wajib berarti tidak wajib diqodho begitu. Satu lagi, menerima dakwah, termasuk orang yang apabila tidak bisa menerima dakwah, seperti dari bayi dia tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat. Coba bayangin, dari bayi udah mah kagak bisa lihat, kagak denger, itu nggak bisa, susah, tidak bisa menerima dakwah. Atau orang yang tinggalnya di daerah yang terpencil, yang tidak bisa ada masuk dakwah ke situ. Nah, termasuknya zaman fatrah dulu itu, zaman ketika belum ada nabi yang diturunkan. Nah itu termasuk tidak wajib sholat karena tidak ada dakwah gitu. Nah udah tuh berapa kalau dihitung ya? 1 Islam, 2 balik, 3 berakal, 4 tadi apa tadi 4 ya? Suci dari haid dan nifas. 5 harusnya 6 ini. Oh itu disatu-satuin hal itu. Kelimanya orang yang tidak bisa menerima dakwah karena dari kecilnya tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat. Yang keenamnya tidak bisa menerima dakwah karena di daerah, karena belum ada masuk dakwah. Itu 6. Nah sekarang kita akan menjelaskan syarat sahnya sholat. Itunya udah wajib sholat, tapi harus memenuhi syarat sahnya sholat. Kalau tidak memenuhi syarat sahnya sholat, maka sholatnya tidak sah. Syarat itu apa sih? Di sini diterangkan asyartu mayatawaqqafu alaihi sihatus sholati walaisa minha. Syarat itu adalah sesuatu yang dibutuhkan sahnya sholat, namun tidak termasuk bagian daripada sholat. Kayak gini dah, masuk SMA itu syaratnya adalah harus punya ijazah SMP. Tuh syarat tuh. Kalau tidak punya ijazah SMP tidak sah masuk SMA. Tapi ijazah SMP ini bukan bagian daripada pendidikan sekolah menengah atas, itu udah lalu sebelumnya. Nah sholat pun begitu. Syarat sahnya sholat ini, sebelum adanya sholat harus ada syarat sahnya. Tapi syarat sah ini bukan bagian ritual sholat. Seperti yang sudah kita jelaskan, syarat sahnya sholat itu apa? Wudu, suci dari hadas, kan berwudu. Wudu itu adanya sebelum kita sholat. Tapi wudu ini bukan bagian daripada sholat, karena rukun sholat itu tidak ada. Wudu nggak ada rukun sholat itu, niat, takbir, berdiri, Fatihah, tidak ada wudu. Wudu itu sebelum. Nah itu namanya syarat sahnya sholat. Mengapa sekarang didahulukan syarat sahnya sholat itu atas rukun sholat? Penjelasannya kok didahulukan? Wa quddimatis syurutu alal arkan
idz syartu ma yajibu taqdimuhu ala sholati wastimraruhu fiha. Kenapa didahulukan syarat atas rukun? Karena memang syarat itu sesuatu yang harus dahulu. Ketika sholat ya syarat sahnya dulu harus ada, maka penjelasannya syarat sahnya itu harus ada. Kalau dalam ilmu mantik disebutnya taqaddum lit tab'i, udah tabiatnya didahulukan. Contoh seperti taqaddum lit tab'i itu 1 dan 2. Duluan mana 1 dengan 2? 1. Ini tobeatnya. Memang harusnya itu 1 yang didahulukan, baru nomor 2. Tapi 1 ini adalah tidak menjadi elat adanya 2. Syarat sahnya sholat didahulukan atas rukun karena memang tobeatnya syarat itu didahulukan. Sekolah SMA itu ya syaratnya harus ada ijazah SMP itu. Memang tabiatnya SMP dulu baru SMA gitu. Karena dalam ilmu mantik kan ada ilmu balaghah, ada ilmu mantik, banyak ilmu itu ya. Dalam ilmu mantik ada bahasa taqaddum lit tabi'i. Nanti ilmu itu kan ada ilmu hadis, ilmu qadim. Ilmu qadim itu ilmunya Allah, ilmu hadis itu ilmunya makhluk. Ilmu hadis nanti ada ilmu yang nadhari, ada yang doruri. Nah di situ nanti ada penjabarannya. Ketika ada taqaddum lit tab'i, memang tabiatnya nadhari atau ada tasawur, ada idrak, tasawur dulu gitu ya. Tasdik baru tasdik, ada tasawur, ada tasdik. Tabiatnya tasawur dulu baru tasdik. Nah ini ada taqaddum lit tab'i. Secara tabiat memang harus didahulukan 1 dengan 2. Ya tabiatnya memang 1 itu didahulukan daripada 2. Ada taqaddum zaman. Taqaddum zaman itu seperti bapak dengan anak. Duluan mana bapak sama anak? Bapak baru anak. Secara zaman bapak dulu adanya, baru anak. Mustahil ada anak baru ada bapak. Mustahil. Itu namanya taqaddum liz zaman, secara zaman. Kemudian ada taqaddum elat, seperti menggerakkan jari yang ada cincinnya, menggerakkan telunjuk atau menggerakkan tangan, ini menjadi elat berubahnya cincin. Nah, ini mah logika. Logikanya ketika tangan kita gerak atau ketika jari kita gerak yang ada cincinnya, maka ini cincin ikut gerak. Berarti geraknya tangan ini menjadi elat atas geraknya cincin. Logika. Tapi hakikatnya apa? Yang menggerakkan cincin ini bukan gerakan tangan. Hakikatnya yang menggerakkan adalah Allah. Begitu. Kalau dimasukkan ke dalam ilmu tauhid, maka ilmu mantik itu kan ada ilmu mantik yang dolalah palasipah, sesat gitu ya. Ada ilmu mantik yang memang dianjurkan gitu ya. Filsafat untuk mengetahui dalil-dalil gitunya, ketauhidan kita kepada Allah. Ilmu mantik itu. Nah, kalau di dalam universitas itu kebanyakan ilmu mantiknya bercampur dengan filsafat Yahudi.
Makanya dolalah palasipah. Tapi yang dikembangkan di pondok pesantren, pelajaran filsafat atau dalam pesantren itu namanya ilmu mantik gitu ya. Itu yang sudah disaring gitu ya. Filsafat ahlus sunnah wal jamaah. Makanya hati-hati kalau kita punya anak jurusan filsafat, hati-hati. Nah, ada takodum elat. Artinya ketika geraknya cincin ini, geraknya jari ini menjadi elat geraknya cincin yang ada di tangan. Nah, elat itu namanya takodum elat. Semuanya ada 5. Yang tadi pertama apa? Takodum lit tabi'i, takodum liz zaman, takodum lil elat. Nah, yang keempatnya ada takodum lis syaraf. Seperti apa? Syaraf itu kemuliaan. Seperti orang alim yang dinisbatkan dengan orang awam. Kan kalau ada orang alim kita harus memuliakan. Kita berdiri, itu namanya taqaddum li syaraf. Orang yang alim di depan, itu namanya taqaddum li syaraf. Ketika datang orang alim dipersilahkan di depan, itu namanya taqaddum li syaraf. Memang harus begitu gitu ya. Yang kelimanya namanya taqaddum, apa namanya ya, lupa lagi tuh. Taqaddum li rutbah, tertib. Taqaddum li rutbah ini tertib seperti nisbatnya imam dengan makmum. Tertibnya imam itu di depan, makmum di belakang. Begitu. Makanya kalau berjamaahnya sedikit atau berdua, jangan jauh-jauh. Karena apa namanya nih? Lupa lagi namanya nih. Itu satu sama. Jadi ketika kita sholat berjamaah, kalau berdua jangan pakai sop begini. Di sini paling deketin situ, dekat sini. Itunya. Jangan jauh. Kalau berdua sini, kalau bertiga baru mundur, baru tuh sama. Gitu. Ada aturannya berjamaah juga. Kalau berdua mah jangan jauh-jauh. Sunahnya deketin sini. Suka begitu kan ya? Iya, dekat sini. Kalau ada berjamaah yang lain datang, baru di sini, kumpulan di belakang mundur gitu ya. Yang dua mundur ke belakang. Mundurnya jangan asal-asalan, itu pun dihitung gitu ya. Nanti babnya ada nih, babnya ada tentang fikih. Ini kita menerangkan fikih tentang syarat sahnya sholat gitunya. Di antaranya tadi adalah wudu. Dalilnya apa? Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Al mutatahhirin ini ada zohir, ada batin. Zohirnya wudu. Ketika kita mau sholat, zohirnya kita harus berwudu, mutatahhirin. Ketika batinianya, nah ini dibersihkan hatinya, jangan ada kaitan dengan dunia. Itulah at-tawwabin disandingkan dengan mutatahhirin, tidak akan lepas. Ini bab tasawuf nih. Bisa babnya fikih. Orang yang sholat ini menandakan orang taubat, maka harus sebelum sholat berwudu, mutatahhirin secara zahir, secara fikihnya. Secara ilmu tasawufnya, sebelum kita mencapai at-tawwabin, orang-orang yang taubat, kan mananya innallaha yuhibbut tawwabin, sesungguhnya Allah ridho terhadap orang-orang yang bertaubat.
wa yuhibbul mutatahhirin, dan Allah ridho terhadap orang-orang yang menyucikan diri. Nah, ketika orang yang dikehendaki oleh Allah untuk bisa menuju kepada Allah, maka diberikan oleh Allah yang namanya yaqظah, awwalu manazili as-sairina ilallah al-yaqظah. Pertama kali ketika seseorang hendak menuju kepada Allah, maka adalah adanya yaqظah dalam hati. Apa yaqظah? Yaqظah itu adalah rasa diri, rasa rohani timbul, gitunya. Merasa kita mulai merasakan banyak dosa, itu yaqظah itu. Seperti Allah memberikan yaqظah yang sempurna kepada Nabi Ibrahim. Pada waktu itu di masyarakatnya menyembah berhala, tapi Nabi Ibrahim diberikan kesadaran, namanya kesadaran rohani, yaqظah itu. Dia melihat bintang, ternyata bintang redup, berarti bukan Tuhan. Dia melihat bulan, ternyata bulan pun tambah mengecil, hilang, berarti bulan bukan Tuhan saya. Dia lihat matahari, ternyata matahari terbenam, matahari bukan Tuhan saya. Itu diberikan kesadaran rohani oleh Allah sehingga menemukan ilahiyah, menemukan zat yang maha menciptakan. Tidak mungkin sesuatu yang baru ini bisa menciptakan. Itulah kesadaran yaqظah yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Allah Ibrahim alaihis salam. Lah kalau kita ketika diberikan sadar, sadar itu bukan ucapan, awas. Sadar itu bukan kata-kata. Sadar itu adanya di dalam hati kita. Kalau hati kita mulai menyadari, oh saya banyak dosa ya Allah, sadar bahwa dunia ini panah, kagak bakalan kebawa mati, sadar kita. Sadar bahwa kita belum bisa ibadah dengan baik. Sadar bahwa nikmat ini semuanya dari Allah. Sadar bahwa kita belum bisa bersyukur dengan sempurna. Nikmat yang Allah berikan kepada kita melebihi daripada apa yang kita lakukan ibadah kepada Allah. Mulai sadar. Nah itu berarti orang itu dikehendaki oleh Allah untuk bisa hatinya menuju kepada Allah. Kalau udah sadar begitu, baru timbul tobat, penyesalan. Makanya innallaha yuhibbut tawwabin. Allah itu sangat ridho sama orang-orang yang tobat. Karena orang yang tobat itu udah mulai mau menuju kepada Allah. Walaupun belum bisa menuju kepada Allah, ajalnya menjemput, tetap aja mendapat ridha Allah, akan ditempatkan oleh Allah di tempat orang-orang yang mendapatkan nikmat. Walaupun belum bisa menuju Allah, tapi sudah ada hatinya ini untuk bisa menuju kepada Allah, ada taubat. Nah taubat ini harus disandingkan dengan mutatahhirin. Hatinya dulu bersihin, hatinya bersihin. Kalau sudah hatinya bersih, maka akan timbul yaqظah. Allah berikan yaqظah ke dalam hatinya. Ketika yaqظah udah ada, akan datang sendiri taubat di dalam hati kita. Ini hati kita kotor, hati kita dengki sama orang, hati kita ini sombong, ujub, gitunya, iri. Ini nggak bisa.
Tempat yang kotor ini dijadikan oleh Allah tempat yaqzah. Kesadaran rohaninya sulit untuk timbul. Kalau kita sudah membersihkan hati kita, nggak mau lagi dah benci sama orang-orang, nggak mau lagi ngomongin orang, nggak mau lagi hasud, nggak mau lagi kita provokasi. Bersihin hati kita. Bersihin hati kita, timbul kesadaran rohani, maka akan bisa menimbulkan taubat. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Maka pakai waw atap. Waw atap itu dalam ilmu nahu lil jam'i, mengumpulkan mananya. Berarti tawwabin dan mutatahhirin adalah satu kesatuan. Apabila ingin mendapatkan tawabin, orang-orang yang taubat, maka kita harus bisa mutatahhirin. Dalam fikihnya, mutatahhirin ini kita melaksanakan pembersihan hadas kecil, hadas besar, berwudu, itu secara zahirnya fikihnya. Secara batinnya kita bersihkan hati kita dari kebencian, bersihkan hati kita dari kesombongan, bersihkan hati kita daripada sesuatu yang bisa mencelakakan niat yang tidak baik dan lain-lainnya. Itu yang bisa menyebabkan ketika hati kita sudah dibersihkan, timbul kesadaran rohani kita. Sulit kalau hati kita masih kotor, timbul kesadarannya sulit. Biasanya kalau hatinya yang sudah bersih, itu ya, maka timbullah kesadaran. Oh, sadar. Bagaimana cara membersihkan hati itu? Ya banyak dengan ibadah, pengajian. Ini salah satu membersihkan hati kita. Maka tidak akan lama kita akan menyadari sendiri bahwa kita ini adalah makhluk, bahwa kita ini adalah lemah. Man arofa nafsah faqad arofa rabbah. Barang siapa yang mengenali dirinya, maka yakin akan mengenali akan Tuhannya, akan makrifat kepada Allah. Kalau sudah mengenal diri itu artinya apa? Yaqzah. Udah ngerasa, oh ya, dunia gak ada apa-apanya, dunia bukan milik saya. Oh ya, saya banyak dosa selama ini. Timbul di dalam hatinya. Maka itu adalah awal mula kita mau menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabtagu ilaihil wasilah. Carilah wasilah, jalan untuk menuju kepada Allah. Banyak caranya. Pengajian diantaranya ini adalah wasilah untuk bisa menuju kepada Allah, untuk bisa menimbulkan yaqzah, menimbulkan rasa, menimbulkan di dalam hati kita kesadaran, sadar rohani kita, yaqzah itu. Maka inilah inti. Ketika kita sudah ada sadar, kesadaran rohani kita timbul, ini udah mulai nih, kita mulai menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita bisa belajar ilmu fikihnya, bagaimana hukum taklifi, hukum wad'i. Nah ini kita di dalam pelajaran kali ini menerangkan tentang hukum wad'i, syarat. Ada hukum taklif, wajib, sunnah. Dalam usul fikih itu apalagi? Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Itu wajib taklif. Ada wajib wad'i, ini yang sekarang kita pelajari. Ada syarat, ada sebab, ada mani, ada sah, ada batal. Gitu kan? Contoh dalam satu kasus ada syarat. Apa syarat? Ketika tergelincir matahari
itu syarat bahwa kita wajib sholat gitu ya. Masuk waktu gitu ya. Ada sebab itu sebab tuh, sebabnya kita wajib untuk melaksanakan sholat tergelincirnya matahari. Sholat apa itu? Sholat zuhur. Nah, kemudian ada syarat, tadi sebab, ada syarat gitunya. Syaratnya kita harus berwudu. Ada mani. Mani itu misalkan kentut. Ya, mani itu mencegah kesahan daripada sholat. Sholat kita kentut. Nah itu mani. Maka hukumnya batal. Kalau tidak ada mani, maka hukumnya sah. Nah itu 5. Ada sebab, ada syarat, ada mani, ada sah, ada batal. Tuh 5 tuh. Itu namanya hukum wad'i. Kalau kata kita mah dalam bahasa kuliah mah indikatornya gitu, indikatornya atau kondisinya. Ketika kita kondisinya tergelincir matahari, maka kita sababnya tergelincir matahari, kita wajib sholat. Ada syaratnya. Syaratnya pakaiannya harus bersih. Ada mani, ternyata kita ada najisnya. Nah itu mani namanya. Atau wanita wajib sholat. Apa manenya? Manenya head. Itu mani namanya. Bahasanya apa ya? Bahasa Indonesia itu mani itu terhalang. Bahasa ininya mah yang menghalangi kesahan daripada sholat. Itu mani gitunya. Kalau syarat sesuatu yang adanya sebelum sholat gitu. Kalau sebab yang menjadi penyebab dia wajib untuk melaksanakan sholat gitu. Ada sah. Kalau sesuai, ada syarat, ada sebab, maka sah. Ada sebab, ada syarat, tapi ada mani, maka batal. Maka ada hukumnya 5. Syarat, sebab, mani, sah, batal. 5 itu. Itu hukum wad'i namanya. Hukum wad'i itu. Mane itu sesuatu yang bisa tidak sahnya sholat kita. Kalau perempuan head. Nah, kalau misalkan kita udah sholat, kainnya ada najis, ada najisnya kainnya, itu mane. Maka tidak sah, harus diulang. Itu mah nggak tahu ini, tapi kan udah tahu, maka harus dikodok kalau udah lewat waktunya. Misalkan kita sholat, gitu ya. Ini kain seminggu kagak dicuci-cuci. Ternyata kata istri kita 3 hari lalu ini kain dikencingin sama kucing, kelihatan. Sedangkan udah pakai sama kita seminggu. 3 hari lalu kena air kencing kucing. Maka selama 3 hari kita wajib untuk mengkodok sholatnya. Kalau ketahuan tuh, enak mah yang gak ketahuan. Udah dikasih tahu sama istrinya gitu, berarti wajib kita itu. Karena ibadah itu harus ada zon dan zon mukallaf gitu ya. Harus sesuai dengan buktinya juga gitu. Nah itu diantara hukum wad'i dan hukum taklifi. Nanti ke bawahnya pelaksanaannya ada kategori azimah, ada kategori rukhsah. Kalau kategori azimah normal, sholat 4 rakaat normal. Ada kategori rukhsah, ketika dalam perjalanan
sholatnya 2 rakaat, qashar namanya. Tuh, ada rukhsah, ada azimah. Ini bahasa-bahasa usul fikih. Nah, jadi fikih ini harus ditunjang dengan usul fikih. Ada bahasa-bahasa azimah, rukhsah gitunya. Kalau azimah dalam keadaan normal, orang sholat dalam keadaan normal duduk, sholat wajib padahal bisa berdiri, maka nggak sah sholatnya karena bukan rukhsah. Kecuali ini orang kagak bisa jalan, kagak bisa berdiri, sholatnya duduk, nggak jadi masalah, itu rukhsah namanya. Tapi orang ini bisa jalan, orang ini bisa berdiri, tapi sholatnya duduk, maka ini tidak sah. Itu. Atau kita sujudnya ini harus memenuhi persyaratan. Syaratnya sujud kan ada 8. Di antaranya aja, di antaranya sujud itu ma'a tankisin. Syaratnya itu harus kepala ini di bawah bokong, nggak boleh rata. Tahu nggak? Sujud itu artinya, sujud itu adalah syaratnya. Sujud itu kepala ini harus ada di bawah, bokong kita harus ada di atas. Bokong kita atau bokong ini ya, birit ya. Bahasa Indonesianya naon ya? Pantat ini harus ada di atas kepala. Jadi namanya ngejungkirnya. Sujud tuh namanya, sujud itu tuh. Itu syarat. Orang bisa sujud tapi sujudnya malah begini doang. Padahal bisa, maka itu kagak sah sholatnya. Kalau ayam matok makanan baru, binatang itu biasanya kepala lebih rendah daripada pantatnya. Tapi manusia dalam posisi kepalanya ini rendah daripada pantatnya ketika ibadah. Jangan sampai kita ibadah sujudnya rata sama bokong begini doang. Kan rata ya? Sama pantat rata nggak? Begini doang, rata. Wong syaratnya sujud itu harus kepala ini lebih rendah daripada bokong kita. Begini doang, nggak sah. Walaupun dia sholatnya duduk, wayahnya sujud mah sujud bener kalau bisa. Kecuali nggak bisa, oh saya sakit ini, baru ini bisa sujud tapi sujudnya tidak sempurna, maka ini tidak sah. Itu syarat namanya. Syaratnya sujud itu 8. Ini salah satu aja. Nanti kita bakal ketemu dalam rukun sholat, dijelaskan satu-satu. Salah satu aja itu. Makanya di masjid-masjid itu suka ada kursi-kursi ya, dipakai sujudnya cuma begini doang. Sujudnya ya sempurna, jangan duduk. Ya sujud itu ma'atan kisin, harus kepala ini di bawah daripada pantat. Gitu. Ya terkadang orang dari rumah jalan datang ke masjid sholat duduk. Orang yang duduk itu ketika dia rukhsah, ketika tidak bisa berdiri. Tapi kalau dia bisa berdiri, datang ke masjid sholatnya duduk, itu kagak sah sholatnya. Gitu ya. Saya punya guru, dia susah jalan juga. Tapi ketika sholat berdiri, walaupun hanya bisa serakaat doang, kagak bisa bangun lagi. Itu saking wajibnya kita berdiri. Selagi bisa berdiri, walaupun hanya 1 rakaat berdirinya, maka wajib berdiri, nggak boleh duduk. Saya punya guru udah tua banget, udah gini, udah ngegeleder, tapi tetap aja berdiri begini.
Tapi serokaat doang, rokaat keduanya, ketiga, keempat, kalau rokaat keempat nggak bisa berdiri. Tapi tetap pertamanya berdiri dulu, nggak jadi masalah. Gitu ya. Ini mau kita padahal bisa jalan dari rumah, bahkan dari rumahnya naik motor, jalan malah udah gagah, masih gagah. Tapi datang ke masjid, sholat Jumat, malah ngambil kursi, duduk, enak banget. Sujudnya juga kagak sujud bener, cuman begini doang. Padahal dia bisa sujud. Itu kasihan yang begitu. Itu daerah Islamik tuh suka banyak yang begitu. Saya suka ada perkumpulan di masjid Islamik itu, bahas itu yang tentang yang begitu. Masjid yang ada kursi-kursinya itu, padahal orang bisa berdiri tapi duduk, difasilitasi sama DKM masjidnya, tanggung jawab gitu ya. Harus diperhatikan yang begitu. Kemudian kalau azimah nggak boleh kepada ruh, nggak boleh kalau udah normal berdiri bisa, tidak boleh ngambil rukhsah yang duduk, nggak boleh. Itu syarat daripada hukum wad'i, termasuknya sebab syarat maneh sah batal. Nanti di dalam kondisinya, kategorinya ada yang normal atau azimah, ada yang rukhsah. Seperti orang yang bepergian, maka boleh sholat 4 rakaat, boleh dikosor jadi 2 rakaat. Itu namanya rukhsah. Sah namanya itu, enggak batal, enggak. Karena ada rukhsah, hukum wadonya, hukum wad'inya sah gitu ya. Karena ada sebab, ada syarat, tidak ada mane. Ketika ada sebab dan ada syarat, sah. Ketika ada mane, walaupun ada sebab dan syarat, batal. Itunya. Ini yang menjadikan batal itu adanya mane, penghalang daripada sahnya sholat kita. Itunya. Mudah-mudahan aja dah kita termasuk orang-orang yang umurnya berkah. Umur berkah itu tambah umur, tambah ilmu. Umurnya berkah itu dipakai tolab ilmu. Umurnya berkah itu husnul khotimah. Husnul khotimah itu biasanya umurnya dipakai tolab ilmu. Karena tambah umur, tambah tahu, tambah kepengetahuan kita ibadah, tambah dekat kita kepada Allah. Udah, cirinya orang yang husnul khotimah mau ngaji, bertolab ilmu. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebelum kita tutup dengan doa, mungkin ada yang ingin ditanyakan? Mangga silakan. Kalau nggak ada, kita tutup aja doa, ya. Ya. Kalau dia sholatnya sholat sunnah, tapi kalau wajib tadi harus kita pasangkan kalau kita bisa berdiri dari sini. Ya, benar. Ketika sholat sunnah bebas, mau dia padahal bisa berdiri nih, tapi sholatnya duduk, boleh. Tapi pahalanya setengah, gitu. Jangan pengen full. Yang disyaratkan itu ketika sholat fardu. Kalau sholat fardu, rukun sholat diantaranya apa? Berdiri, niat, takbir, berdiri.
Itu rukun sholat. Artinya harus dilaksanakan rukun itu. Kalau tidak bisa dilaksanakan rukun sholat, hancur. Rukun itu tiang. Kalau tiangnya dihilangkan sama kita, ambruk. Rukun itu nggak boleh enggak, kecuali ketika kita udzur. Itu ketika tidak bisa berdiri, maka silahkan sholat untuk duduk tanpa mengurangi pahala kalau udzur. Itu ya, karena dia tidak bisa berdiri, kemudian sholatnya duduk. Duduknya pun jangan di kursi. Afdolnya duduknya itu ya tahiyat awal. Tahu tahiyat awal begini ya? Tahiyat awal tuh. Tahiyat awal. Afdolnya bukan duduk di kursi. Duduk biasa begini. Ketika ruku condongkan segini. Ketika sujud biasa loh. Ketika ruku minimalnya kita ini apa namanya nih bahasa ini? Jidat ini meneran dengan tempat sujud itu ya. Ketika sujud ya sujud biasa, nggak ada rukhsah kalau sujud. Harus ma'a tankisin. Artinya tankis itu adalah kepala ini harus ada di bawah, pantat itu harus ke atas. Gak boleh begini doang sama. Kecuali emang udzur itu ya. Kecuali udzur sakit misalkan gak bisa sujud. Nah itu, ini masih bisa sujud, tapi sujudnya tidak seperti sujud orang yang sujud ketika sholat. Nah itu nggak boleh. Jadi memang benar ketika kita sholat sunnah, walaupun bisa berdiri, boleh kita sholat sunnah sambil duduk. Aduh kita lagi ini nih, lagi kurang enak badan ini. Padahal mah bisa sih berdiri juga. Atau lagi males, nggak apa-apa. Daripada kagak ngerjain lah, gua sholat ininya, sholat qobliyah atau badiahnya duduk aja dah. Duduk, Allah, nggak apa-apa. Dapat pahala, dapat. Tapi setengahnya gitu. Ya benar itu. Nah, ada lagi? Ya, kalau ada orang yang menjalani operasi mata, dia tuh bisa berdiri kan bisa, tapi dia rukuk itu nggak boleh ini apa sujud. Ya. Itu nggak boleh itu gimana? Kalau udzur sebisanya. Kalau begini kan misalkan nggak boleh kan ya. Kalau begini ya sebisanya. Sebisanya gimana gitu ya. Berdiri tetap berdiri. Kalau bisa berdiri, rukunya nggak bisa full misalkan. Nggak bisa begini. Atau begini juga nggak apa-apa asal ada had nih. Ada ruku itu ada had akol, ada had akmal. Had akolnya ruku itu asal begini. Itu sudah ruku, nggak perlu begini. Kan kalau lagi di operasi ya, nggak boleh gitu ya. Iya, nggak apa-apa itu namanya udzur sebisanya. Iya, tapi kalau berdiri bisa, berdiri tetap. Sujud bisa nggak? Nggak bisa. Berarti harus ketika tetap duduk dulu gitu, mau sujudnya begini doang. Itu nggak apa-apa sebisanya. Kalau udzur, agama itu tidak mempersulit. Agama itu oleh Allah diturunkan bukan untuk mempersusah. Kalau udzur ya, kalau udzur. Tapi kalau nggak ada udzur mah nggak sah. Kalau sujudnya cuma begini doang, gitu ya, nggak sah. Tapi kalau udzur matanya nggak boleh begini. Kalau dioperasi ya katarak ya, nggak boleh begini aja, gitu ya. Matanya nggak digini, nggak sujud gitu, nggak sujud, nggak apa-apa. Tapi berdiri bisa berarti harus berdiri tetap. Jangan sambil duduk. Duduk gini, tahiyat awal, tahiyat akhir bisa ya duduk biasa. Cuman yang nggak bisa ruku sama sujud barangkali ya.
Iya, itu sebisanya. Ya, jangan dipaksakan, nanti malah kita tambah penyakit, tambah sakit nantinya. Agama itu jangan dipersulit. Agama itu ada jalan. Ya, sebisanya, semampunya kalau kata kita, sebisanya. Kayak begini dah. Ketika sujud itu kan syaratnya itu kakinya, jarinya harus ditekuk. Jarinya itu minimal 3, karena bahasanya butun, jama itu 3 jari, jempol, ini ujung jari, kalau kata kita mah telunjuk ya, sama jari tengah tuh, minimal tuh. Gimana kalau kita misalkan lagi kena cantengan? Cantengan tahu nggak? Kan sakit banget ya, apalagi lagi ini bengkak-bengkaknya gitu, nggak bisa nekuk, boro-boro nekuk, nempel aja sakit kita. Nah itu rukhsah, nggak harus ditekuk, yang penting nempel. Karena kalau ditekuk, wah sakitnya ampun itu. Kalau lagi bengkak-bengkaknya, itu yang penting nempel. Tapi kalau nggak sakit, kagak ditekuk, ya kagak sah. Kan banyak orang sholat itu kakinya ketika sujud cuma nempel doang, kagak ditekuk begini, kagak begini, itu kagak sah. Makanya nanti ke depannya ada syaratnya sujud itu apa, ada 8, itu hanya salah satu tuh. Jadi jari kakinya itu harus ditekuk gitu ya. Ketika ada uzur, ya nempel minimal sebisanya. Tapi ketika tidak ada uzur, kagak sah itu, karena nggak ada syarat, nggak memenuhi syarat. Karena sholat itu, ibadah itu harus ada syarat, sama tadi ada sebab, itunya. Nggak boleh ada mane. Ketika tidak memenuhi syarat, ada sebab, tidak ada syarat, yang nggak sah. Itu syaratnya sujud, harus ditekuk kakinya. Ketika tidak ditekuk, tidak ada syarat. Tidak ada syarat, tidak ada sah. Tidak sah berarti sholatnya. Itu dalam kitab usul fikihnya begitu. Ada lagi? Cukup? Kita doa aja ya. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam.
Langsung ya. Iya ya. Kagak ambil.